Selamat hari Minggu buat adik-adik remaja KBP Sutoyo. Kita akan memulai ibadah minggu kita di Advent yang keempat ini. Dan sebelumnya mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent buat adik-adik para remaja dimanapun berada. Kita akan masuk kepada firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik para remaja yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pada minggu hari ini adalah tentang bangkitlah dan menjadi terang. Adik-adik para remaja, kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita tidak selalu mengalami apa yang dikatakan rasa senang atau rasa bahagia. Kita tidak selalu mengalami sehat terus dan juga merasa kuat. Dan tidak selalu juga kita mengalami keberhasilan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kadangkala kita juga mengalami apa yang namanya sedih. Kita juga mengalami apa yang namanya sakit. Kita bisa mengalami lemah dan juga gagal di dalam kehidupan kita. Tentunya di saat-saat seperti itu, ketika kita mengalami hal-hal itu, ketika sedih kita butuh dihibur. Ketika sakit tentunya kita butuh diobati atau butuh berobat. Dan juga tentunya butuh doa. Ketika lemah kita membutuhkan apa yang namanya kekuatan. Dan ketika kita gagal, kita butuh dukungan, dorongan, semangat, dan juga doa. Begitu juga lah adik-adik para remaja yang saya kasihi, yang dialami oleh bangsa Israel. Situasi bangsa itu setelah pembuangan Babel, ternyata keadaan mereka tidak membaik. Bahkan mereka dalam kondisi yang kacau. Di sana sini terjadi kemerosotan moral. Anak yatim, janda dan orang miskin hidupnya semakin menderita. Orang-orang yang memegang kekuasaan hidup dalam kemewahan dan bergelimang harta. Mereka bahkan bertindak sewenang-wenang menindas para janda, yatim, dan juga orang-orang miskin. Yesaya sebagai seorang nabi tidak berdiam diri melihat kondisi yang seperti itu di tengah-tengah bangsanya. Yesaya menghimbau agar umat bangkit dan jangan berputus asa dalam menghadapi kondisi yang kacau itu. Karena Yesaya mengatakan kepada umat agar mereka percaya bahwa Sang Mesias
akan datang ke tengah-tengah bangsa itu, ke tengah-tengah dunia, untuk memulihkan kondisi bangsanya dari kekacauan. Adik-adik para remaja, himbauan atau perkataan itu yang diucapkan oleh Nabi Yesaya menimbulkan sebuah pengharapan dan merupakan penghiburan bagi umatnya untuk tetap hidup optimis menghadapi masa depan mereka. Adik-adik para remaja, di dalam nats yang kita baca tadi ada beberapa kata yang menjadi penekanan di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kata bangkitlah. Berarti supaya bangsa itu kembali optimis, mereka harus memiliki percaya diri, percaya bahwa mereka adalah umat Tuhan. Mereka harus bersemangat kembali menjalani kehidupan. Yang kedua, kata menjadi teranglah. Berarti ada kegelapan yang harus diterangi. Kegelapan yang dimaksud adalah dosa dan kejahatan, dan dampak dari dosa itu adalah kegelapan. Dan kegelapan itu hanya bisa dikalahkan oleh apa? Oleh terang. Untuk menjadi terang, terlebih dahulu kita harus memiliki terang itu. Kalau kita tidak memiliki terang itu, maka tidak mungkin kita bisa menjadi terang. Pertanyaannya, siapakah terang yang dimaksud sebenarnya? Dalam Yohanes 8 ayat 12, terang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu dipenuhi, digenapi oleh di dalam diri Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 12 disebutkan bahwa Yesuslah terang dunia itu. Yesuslah terang yang memberi kehidupan. Karena itu adik-adik para remaja, melalui nats firman Tuhan ini kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang? Yang pertama, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan setia mengikuti Tuhan serta mengasihinya. Bagaimana caranya? Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Taat dan setialah melakukan firman Tuhan. Hiduplah menjadi anak yang baik, anak yang jujur. Takutlah berbuat dosa. Karena apa? Karena Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu apa yang kita berbuat meskipun di tempat tersembunyi sekalipun. Hormatlah kepada orang tua dan mau mendengarkan dan melakukan nasihat serta tegurannya. Yang kedua, kita harus dekat selalu kepada Tuhan dan selalu berhubungan dengan Tuhan. Janganlah pernah jauh dari Tuhan. Bagaikan bola lampu yang selalu berhubungan dengan arus listrik agar bola lampu itu bisa menyala dan menyinari. Lalu adik-adik remaja, bagaimana sikap anak-anak yang memancarkan terang di dalam kehidupannya? Seperti apa sikap anak terang itu? Yang pertama, hidupnya akan memberi dampak, akan memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Kehadiran kita menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang. Yang kedua, kita tahu bahwa terang itu memberi arah. Karena itu, anak terang itu kita memberi arah yang benar bagi orang lain. Sehingga orang akan berjalan dalam kebenaran. Dan ketika kita mengarahkan orang lain, maka orang itu akan terhindar
dari mara bahaya, dari maut, dari kecelakaan dan kebinasaan yang kekal. Yang ketiga, terang itu kan menarik perhatian. Jika tempat di mana kita berada mati lampu atau menjadi gelap, maka kita akan segera mencari tempat yang terang. Hidup menjadi terang itu akan membuat orang datang kepada terang itu, kepada kita yang memancarkan terang itu. Artinya kehadiran kita menarik perhatian orang lain. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat orang sehingga tertarik datang kepada kita? Apa yang membuat orang sehingga senang dan bergaul dengan kita? Apa yang membuat orang tertarik sehingga senang berteman dengan kita? Apakah keberadaanmu selalu disukai oleh orang? Kehadiran kita akan disukai kalau kita mau menjadi anak yang baik, tidak mau menyakiti hati orang yang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Kalau kita mau menjadi rendah hati dan tidak sombong, suka membantu atau menolong orang lain, dan mau berkata maaf dan berubah kalau kita bersalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, mengingatkan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang membawa terang di tengah-tengah kehidupan kami. Karena di sekitar kami Tuhan bisa saja ada kegelapan, di mana ada orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, ada orang yang jatuh dan gagal di tengah-tengah kehidupannya, kehilangan semangat dan pengharapan. Tapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak terang. Kami membawa semangat, membawa pengharapan, membawa sukacita. Hidup kami, kehadiran kami menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain pun bisa bangkit dari keterpurukannya dan menjadi bersyukur, dan hidupnya pun menjadi saksi Kristus. Karena itu biarlah kehidupan kami menarik perhatian orang lain, sehingga orang pun datang kepada Tuhan, dan kami juga mengarahkan hidup kami dan orang lain kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah adik-adik remaja, berkatilah mereka di tengah-tengah kehidupan dan pendidikannya, agar mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang rendah hati, dan juga selalu taat, menghormati dan menyenangkan orang tua, dan semakin mengasihi Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari penyakit virus COVID-19. Berkati juga para orang tua, supaya mereka sehat-sehat dan panjang umur, agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sertai kami dan berkatilah kami Tuhan, ketika kami akan merayakan Natal dan juga akan mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun baru. Tetaplah Engkau yang beserta dengan kami, mengasihani dan melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, tanjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jauh
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat Advent dan selamat menyambut Natal. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.